Mau makan ini enggak? Ada tengkorak, usus, jantung, otak, dan daging. Rasanya enak lah, kan ini cake. Amazing banget kan replikanya? Ini sih extreme cake namanya. Nih, yang bikin Kak Sarah, seleb chef kesayangan kita. Kenalan yuk. Hai guys, aku Sarah dan aku adalah seorang food artist. Aku mempunyai ketertarikan yang tinggi soal kuliner, baik itu masak ataupun baking, dan juga aku suka horor. Dan yes, masakan atau makanan-makanan yang aku suka bikin adalah makanan yang bertema horor. Tuh guys, udah paham kan kenapa Kak Sarah hobi banget bikin cake yang tampilnya anti mainstream? Seperti ini nih, anatomy cake dan horror cake. Metode yang digunakan gak cukup satu ya guys, dan gak semua pakai fondant. Ada juga yang terbuat dari pastry atau dari cinnamon roll, seperti kue usus terburai ini guys. Asli kak, ini serem, tapi gokil. Makanan yang di-create juga gak melulu dessert atau makanan manis. Ada juga yang savory, seperti pie ini. Kalau sama Kak Sarah, lupakan deh guys, pie warna kuning kemasan. Semua harus gotik abis. Udah ketebak ya guys, kalau lagi di rumah aja kayak gini, dijamin Kak Sarah makin betah karena bisa eksperimen sesukanya. Bukan Kak Sarah namanya, kalau nggak cadas abis ya guys. Kira-kira kali ini terinspirasi buat bikin apa lagi ya Kak? Dan khusus untuk kalian nih guys, sobat tahu nggak sih di rumah, kali ini aku mau memperlihatkan cara pembuatan cookies berbentuk tarantula. Tuh kan guys, extreme cake yang Kak Sarah bikin nggak melulu terbuat dari fondant demi mendapatkan bentuk yang mirip aslinya. Kali ini ia bikin dari cookies. Awesome! Nih, step by step yang dilakukan Kak Sarah untuk bikin cake. Pertama, setelah menentukan bentuknya, Kak Sarah akan riset seputar bahan dan metode apa yang cocok untuk kuenya. Kalau sudah, dicatat deh satu persatu kebutuhannya. Basic cookies ini adalah gingerbread ya guys, jadi kita siapkan bahan-bahannya. Ada tepung, mentega putih, baking soda, telur, gula halus, tetes tebu, dan tentunya rempah untuk rasa jahenya. Campurkan semua bahan satu persatu. Aduk menggunakan mixer seperti ini. Kalau sudah, tambahkan tepung dan uleni dengan tangan. Pakai sarung tangan ya guys, biar higienis. Kalau udah kalis, bungkus adonan di dalam cling wrap. Diamkan dulu di dalam kulkas, biar adonan set dan mudah dibentuk. Jadi ini dia tips dan trik dari Kak Sarah, cara bikin kaki tarantula bisa kokoh menyangga badan kuenya. Bentuk bulatan sesuai ukuran tinggi masing-masing kaki. Tuh, panjangnya udah sesuai kan guys? Harus presisi ya, biar cookiesnya nanti nggak ambiar. Lanjut, Kak Sarah akan susun adonan di atas bulatan aluminium foil. Nih, tangannya udah steril ya guys. Sekarang adonannya dibentuk menyerupai tarantula. Kakinya ditaruh di atas aluminium foil kayak gini. Nih jadinya setelah di bake ya guys. Tapi ini belum selesai, masih harus diwarnain biar makin mirip bentuk aslinya. Nah, jadi selanjutnya guys, untuk pewarnaan cookies ini, karena dia mempunyai tekstur yang seperti bulu gitu, jadi aku mewarnai cookies dengan icing ini dengan menggunakan kuas. Tahu nggak sih guys, icing yang dipakai Kak Sarah ini terbuat dari gula bubuk dan putih telur yang sudah dipasteurisasi. Jadi udah steril, aman banget buat dikonsumsi. Kak Sarah serius amat ya guys mewarnainya. Gak heran sih, karena emang harus detail biar hasilnya presisi. Nah guys, cookies tarantula kita sudah hampir selesai. Tapi satu lagi nih, aku mau ngasih sentuhan akhir agar cookies tarantula ini lebih terlihat real, kayak seolah-olah lagi ada di hutan. Jadi aku mau ngasih parutan dari coklat batang. Gokil, ini beneran kayak tarantula yang lagi main tanah dan becek-becekan di hutan ya guys. Bagi-bagi dong kak. Yeay, akhirnya udah jadi deh guys cookies tarantula buatan aku. Biasanya sih kalau aku membuat eksperimen
soal makanan-makanan horor aku suka ngasih ke tetangga ataupun teman-teman aku. Cuman karena emang aku lagi menerapkan social distancing, jadi kali ini cookiesnya buat aku aja deh sambil nonton film horor di rumah. Ya bener uga guys, ujung-ujungnya segala pergerakan terbatas karena social distancing ini ya. Ya udah Kak, pajang aja tarantulanya bareng sama tengkorak, usus, otak, jantung, dan juga daging. Sayang-sayang kalau dimakan, bikinnya susah. Dan jangan lupa nonton Tahu Nggak Sih, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah guys! もうちょっと白いなんか化粧水とか塗った方がいいんじゃないかな。うん。お、Hey guys, こんにちは。北村ギーsama Genki di Tahu Nggak Sih? Hari ini saya mau bersafari untuk ketemu teman-teman saya. Yeay, langsung aja. Yuk. Dah. Buat pemanasan, Genki mau keliling taman safari berkenalan dengan beberapa satuan nih guys. Guys, tahu nggak sih kalau taman satwa di sini juga bekerja sama dengan Gunma Safari Park di Jepang sana? Udah puas nih Gen kelilingnya? Yuk, kita ketemu sama panda merah ya. Saya Genki. Ya. Siapa namanya? Mbak Caci. Macaci. Ya. Macaci. Susah bilangnya Caci. Macaci-san. Oh, ya. Ya, Caci-san. Wah, ini apa ya? Panda merah, red Pa- panda. Panda merah. Ya. Panda merah. Oh, dia berdiri. Iya. Panda merah. Bisa kasih makan masuk ke dalam? Bisa? Bisa. Bisa? Mau? Oh, mau. Mau, boleh. Sekarang sih cuma ada 2 nih di kandang, karena 4 ekor lainnya sedang dikarantina buat persiapan breeding. Oh ya guys, panda merah ini nggak cuma makan bambu loh. Di habitat aslinya, panda merah juga makan buah-buahan dan serangga. Jadi, bisa dibilang si panda masuk kategori omnivora, yaitu pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan. Sama kayak kamu. Hahaha. Oke. Boleh? Ih, Genki gemes ya? Tapi meskipun gemes, tetap harus jaga jarak ya. Lucu. Berat banget. Duh, mau ngapain tuh? Siapa? Sugoi. Oh, mau ngasih makan gajah. Guys, pantesan Genki keberatan gitu. Orang berat rumputnya aja sampai 20 kg. Oh, mandi? Langsung? Gimana? Udah kenyang, sekarang waktunya mandi. Gosok terus Genki, biar kinclong. Hahaha. Hai. Sugoi. Ini keluar. Angin. Kalau tadi Genki ngasih makan panda merah dan gajah, sekarang gantian Genki yang jadi sasaran burung pemangsa. Hahaha. Burung-burung pemangsa di sini udah terlatih ya guys. Siap lari. Go!
penonton akan dibuat takjub dengan ketepatan si burung melakukan perintah pawangnya. Pertunjukan selama 30 menit ini menampilkan beberapa jenis burung pemangsa, seperti burung hantu, burung elang, dan burung rangkong, lengkap dengan penjelasan tentang kebiasaan si burung-burung pemangsa. Tenang ya guys, Genki didampingi sama ahlinya kok. Tapi namanya juga Genki, sayang banget sama binatang guys. Hahaha. Ini burung Garuda? Benar? Benar? Benar ya? Ini aslinya yang burung elang Jawa. Keren sekali. Gantang. Yang mana gantang? Aduh Genki, masa iya adu ganteng sama burung Garuda? Ya jelas gantengan burungnya lah. Hai. Penasaran ya guys sama keseruan tinggalnya Genki? Makanya tonton terus, tau gak sih ya? Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guys, bayangkan damainya mendengar lantunan suara azan di negeri Matador, Spanyol. Allahu Akbar. Kenali nih, muazinnya Mas Idam Badruzzaman namanya, atau biasa disapa Idam. Bagi Mas Idam, melantunkan azan di salah satu masjid di kota Granada, sungguh pengalaman spiritual yang sangat berkesan ya. Ya, Mezquita Mayor de Granada adalah satu-satunya masjid di negara Spanyol yang memperbolehkan suara azan berkumandang. Padahal di sekeliling masjid ini adalah bangunan gereja guys. Tetapi, tetap ada tapinya nih. Azan di sini tidak boleh menggunakan pengeras suara. Jadi kayak cerita Bilal di zaman Rasulullah, kudu naik ke atas menara dulu guys. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan di Masjid Granada ini. Dan sejenak ketika saya melihat ke arah sana, ada pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu Istana Alhambra. Dan saya saat itu juga merasa melihat Islam di masa lalu. Dan di tempat saya berdiri ini adalah Islam masa kini. Iya juga sih guys, dulunya kota Granada ini menjadi pusat kajian Islam di Eropa. Nah, di ujung sana, bangunan bata berwarna kemerahan itu adalah Alhambra guys. Istana yang menjadi saksi bisu kejayaan sekaligus keruntuhan agama Islam di Spanyol. Alhambra berasal dari bahasa Arab, Al-Gal'a Alhambra, yang berarti benteng merah. Berada 150 meter di atas Bukit Sabika, lokasi ini cukup strategis untuk melihat seluruh kota Granada. Guys, tahu nggak sih, Islam pernah berjaya selama hampir 800 tahun lamanya di tanah Eropa, tepatnya di Andalusia. Pada tahun 1492, Raja Ferdinand dari Aragon menaklukkan Granada yang menjadi pertanda berakhirnya pengaruh Islam di kota ini. Spanyol saat itu disatukan dalam kerajaan Katolik di bawah pemerintahan Raja Charles I. Raja lalu memerintahkan pembongkaran beberapa bagian bangunan dan menggantinya dengan Istana Charles V yang bergaya Renaissance. Masjid di Istana Alhambra pun diganti dengan gereja. Dan pada abad ke-18, Istana Alhambra mulai ditinggalkan. Sekarang, hanya reruntuhannya aja yang bisa kita nikmati sebagai salah satu tujuan wisata. Guys, kenalin nih, Abdurrahman, sahabatnya Mas Idam yang juga salah satu pengurus di Masjid Granada ini. Abdurrahman lah yang dulu mengizinkan Mas Idam untuk mengumandangkan azan di atas menara masjid. Y justo estaba llegando la hora de Salat del Maghreb y me ocurrió, pensé que era una buena idea que el hermano pudiera hacer la llamada a la oración. Pedí permiso al director en ese momento y el director me dijo que adelante y se lo propuse a Izam y la verdad que fue algo, y para los dos, que yo estuve grabándole mientras lo hacía, fue muy emocionante, muy emocionante. Guys, hari ini Mas Idam balik ke Madrid, ibu kota Spanyol. Beliau mau ajak kita jalan-jalan nih, mengunjungi salah satu taman terbesar di Eropa, Taman Retiro namanya, terletak di pusat kota Madrid.
By the way, ini adalah suasana kota Madrid setahun yang lalu guys, sebelum warganya dikarantina akibat pandemi COVID-19. Kalau lagi musim panas, lumayan rame guys. Tetap hati-hati kalau main kesini, copetnya banyak guys. Biasanya pulang jalan-jalan, Mas Idam dan keluarganya menyempatkan diri untuk berbelanja di kawasan Tetuan. Bukannya apa-apa, soalnya nggak gampang guys mencari bahan makanan halal. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang emang udah ada sertifikat halalnya. Nah, belanjanya nggak ke pasar seperti di Indonesia guys, melainkan langsung ke toko yang menjual barang yang dibutuhkan. Biasanya nih, Mas Idam akan ke toko Palmira, toko milik warga Maroko yang menjual aneka daging halal. Ya, jadi tadi ditanyakan daging halal ini didapatkan dari mana? Apakah dari Maroko atau dari tempat lain? Terus beliau menjawab bahwa ini ada dari Spanyol sendiri. Di Spanyol ini ternyata ada tempat pemotongan hewan halal. Gak kerasa sebentar lagi pukul 9 malam. Ini artinya sudah waktunya berbuka puasa. Ya, walaupun sudah masuk waktu malam, suasananya masih terang benderang. Mencari menu berbuka pun bukan perkara mudah. Tak banyak restoran yang menjual makanan halal di kota Madrid. Lagi-lagi pilihan aman bagi muslim adalah makan di restoran yang menyajikan menu Timur Tengah seperti kebab dan nasi biryani. Salah satu kesulitan hidup di Spanyol itu mencari toko makanan halal atau restoran halal, karena tentu tidak semua tempat menjual makanan halal. Dan kita bisa cari, saya kira teknologi sekarang memudahkan itu. Dan salah satunya saya bisa menemukan ini ada restoran halal, dan kebetulan di bagian ini semua ada beberapa restoran halal. Ini kita lihat ada Palmira, masakan Maroko, ada juga dari Damaskus, Syria, dan juga dari Palestina, falafel. Mari. Selamat berbuka puasa guys. Buat kalian, tunggu azan maghrib 4 jam lagi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih, kalau misalnya saya dapat berita broadcast, terus habis itu saya sebarin lagi beritanya, ternyata berita yang saya sebarin adalah hoax. Kayak gitu saya dosa nggak ya? Soalnya kan sama aja kayak nyebarin fitnah. Kalau kayak gitu saya kudu gimana ya Pak Ustadz? Dijawab ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Wah, ini mengerikan ya tentang hoax. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika ia mengatakan dari semua yang ia dengar. Kenapa dikatakan dia pendusta? Karena dia menyampaikan semua yang ia dengar, apa yang ia lihat, tanpa meng-cross-check lagi, tanpa mengklarifikasi lagi. Ini adalah larangan kita dari Nabi Muhammad SAW agar terus kita menyaring informasi yang kita dapatkan sehingga tidak keliru. Tuh, buat kalian yang suka nyebar berita di grup WhatsApp tanpa jelas sumber beritanya, kalau kabar itu ternyata nggak benar, kalian kena dosa guys. Terus, kalau sampai ada yang berantem gara-gara kabar yang kita posting, dosa kalian nambah lagi tuh. Karena udah menyebar fitnah sampai menyebabkan permusuhan. Intinya, selidiki dulu lah. Jangan langsung percaya gitu aja. Jangan langsung share juga. Apalagi kalau sampai kemakan hasutan atau terprovokasi. Jangan sampai deh guys. Jadi semoga kita terhindar dari berita-berita hoax dan pinter-pinter lagi menyaring informasi. Jadi kita terus cari ilmu. Tahu nggak sih? Karena makin tahu makin banyak.